Oke, balik lagi ke channel ini. Di video kali ini saya ingin menyampaikan tips yang realistis yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan penghasilan stabil di TikTok Affiliate. Dengan memperhatikan tips ini, saya yakin teman-teman bakal bisa menghasilkan 24 juta per minggu, dan untuk setiap bulannya teman-teman bisa menghasilkan 50-60 juta. Jadi untuk bulan Desember ini penghasilan saya akhirnya bisa tembus di 60 juta. Jadi awalnya target saya cuma 30 juta stabil, tapi alhamdulillah di bulan Desember ini pas saya bikin video ini saya bisa menghasilkan 60 juta dalam sebulan lewat TikTok Affiliate. Jadi buat teman-teman yang pengen punya penghasilan puluhan juta per bulan lewat TikTok Affiliate, teman-teman nonton video ini karena saya akan ngasih beberapa tips yang realistis yang bisa teman-teman praktikan, dan insya Allah kalau teman-teman konsisten bikin konten originalnya, nanti teman-teman bakal bisa menghasilkan puluhan juta per bulan di TikTok Affiliate. Step yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan pemilihan produk. Dan saran saya, teman-teman itu fokus di satu niche saja. Misalnya teman-teman udah fokus di elektronik aja. Kalau teman-teman sekarang lagi home living, kalian fokus di home living aja. Atau kalian lagi fokus di niche-niche tertentu, kalian fokus di niche itu aja. Jadi jangan coba-coba buat campur-campur lagi teman-teman. Karena makin fokus kalian di kategori atau jenis tertentu, kalian itu bakal lebih cepat dapat audiens. Jangan tiba-tiba kalian hari ini promosiin TWS, besoknya promosiin alat pel. Itu akan bisa merusak audiens kalian dan bisa merusak algoritma akun kalian. Ini udah saya buktiin, saya udah campur-campur di akun kedua saya, dan akhirnya sekarang akun saya itu rusak. Biasanya komisi bulanannya itu 3 juta lebih, sekarang jadi rusak di 1,5 juta. Jadi 50% penurunan gara-gara campur produk. Jadi mulai dari sekarang jangan campur-campur produk. Kalau kalian udah punya produk winning, kalian tinggal fokus aja di produk-produk itu. Jangan coba-coba campur-campur teman-teman. Kalau kalian emang targetnya di elektronik, kalian sikat aja elektronik. Konsisten elektronik terus sampai ke depan-kedepannya. Untuk step keduanya, kalian harus riset produk. Kalian bisa mulai dengan 10 produk. 10 produk yang sekiranya bisa kalian jual, bisa kalian promosiin setiap hari. Kalian tinggal fokus di 10 produk aja. Nah, yang saya pakai buat riset produk itu adalah Kalau Data. Di sini misalnya saya pilih untuk kategori saya. Misalnya kayak di akun saya ini saya fokus dengan elektronik, saya bakal pilih kategori elektronik. Cara sortingnya itu simple banget teman-teman. Kalian tinggal pilih dari video, kemudian cari yang sedang tumbuh. Kemudian kalian cari yang komisinya itu 10-15%. Jangan promosiin produk dengan komisi di bawah 10%. Bahkan kalau kalian ditawarin sampel gratis sama seller, itu kalian tolak aja. Karena kalau dengan komisi under 10% itu hasilnya nggak ada sama sekali teman-teman. Komisi 5%, komisi 8% itu menurut saya kurang teman-teman. Minimal itu seller harus ngasih komisi 10-20%. Jadi kalau kalian promosiin produk dengan komisi di bawah 10% itu saran saya kalian hindarin. Kenapa? Target kita di TikTok Affiliate itu adalah untuk dapat komisi teman-teman. Jadi kalau kalian promosiin produk dengan komisi 55%, 8% itu kalian rugi. Karena 2% itu sangat berharga untuk seorang afiliator. Karena kita mendapatkan penghasilan di TikTok Affiliate itu melalui komisi. At least kita itu cari produk dengan komisi 10%. Oke, kita konfirmasi. Nah, kita bisa milih produk-produk yang lagi naik seperti ini, kayak Mirror Space di 10 besar ini, kita tinggal sikat aja teman-teman. Nah, ini yang saya pakai buat riset produk. Biasanya saya scroll ke bawah gitu, cari yang di 20 besar. Biasanya yang di atas 20 besar itu punya potensi naik teman-teman. Dia punya potensi naik, kayak CCTV ini, kemudian kayak nih apa nih, earphone, kayak casing. Kita tinggal riset aja pakai Kalau Data. Ini berbayar, tapi kalau kalian belum punya, kalian bisa pakai trialnya. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Ini benar-benar ngebantu saya buat riset produk ya teman-teman. Contohnya kayak produk yang baru-baru saya menangin kemarin, itu datanya saya dapat dari Kalau Data. Makanya saya push terus, yaitu TNWQ18. Ini saya push terus teman-teman, TNWQ18 ini. Jadi di sini ada Bang Berto. Sebenarnya kalau sekarang sih penjualan paling tinggi itu di akun saya ya. Penjualan paling tinggi itu sekarang di akun saya. Saya bakal kasih lihat buktinya ya. Kita cari dulu TNWQ18. Jadi kalau cari gimbal start. Nah, kita bakal buka di sini. Sebenarnya penjualan paling tinggi itu salah satunya dari akun saya. Nah, nih viewsnya udah 1,4 dan udah bisa outrack. Nah, malah video kedua saya ini udah di posisi ketiga ya. Jadi produk ini sebenarnya
produk winning yang baru aja saya temukan sebulan ini dan baru FYP. Ini udah ada 2 video saya yang penjualannya paling tinggi di sini. Nah, ada 3 video saya yang penjualannya paling tinggi, bukan 2 ya. 1, 2, 3. Ada 3 video saya dengan penjualan paling tinggi untuk produk ini. Jadi produk ini saya temuin lewat Kaludata, teman-teman. Jadi kalian harus belajar yang namanya riset produk. Dan intinya adalah kalian cari 10 produk yang bisa kalian fokusin bikin VT-nya setiap hari. Kalian harus paksa bikin VT itu sekarang minimal bikin VT sehari itu 10, teman-teman. Nah, kalau saya sekarang mungkin masih lemah, saya cuma bikin 9 sehari, tapi itu produknya berbeda-beda ya. Setiap hari saya upload VT itu, saya ngupload VT-nya itu berbeda-beda. Nah, misalnya untuk produk ini 1, untuk produk ini 1, produk ini 1. Setiap hari itu bikin VT untuk produk yang berbeda. Jangan pernah bikin VT lebih dari 1 untuk produk yang sama. Karena udah saya alamin itu trafficnya drop. Karena mungkin TikTok menganggap itu kita lagi spamming produknya, teman-teman. Jadi kalau ngupload konten itu misalnya buat balas komen itu balas setiap hari aja. Bikin kontennya baru, balas setiap hari. Tapi kalau buat diupload setiap hari itu kalian wajib ngupload produk dengan variasi yang berbeda. Jadi tetap di niche-nya elektronik, tapi setiap hari itu upload dengan sistem yang berbeda. Kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah kalian harus belajar tampil wajah, teman-teman. Jadi investasikan uang kalian buat beli mirror stand holder ini. Kalian bisa pakai di luar rumah, di dalam rumah bisa kalian pakai. Karena alat ini benar-benar membantu banget buat bikin konten sendiri. Nih, kita bikin konten pakai kamera belakang, tampilannya kayak pakai kamera depan nih. Kamera depannya saya tutup, tapi masih bisa ngerekam. Karena ini dia ngerekamnya pakai kamera belakang, teman-teman. Jadi ketika kita close up produk itu, nah fokusnya tuh bagus nih kayak gini. Nah, fokusnya tuh bagus. Dan ini lebih simpel buat bikin konten. Jadi kita nggak perlu lagi suruh orang buat ngerekamin. Kalian tinggal berdiri depan kamera aja. Kalian jelasin produknya, fiturnya apa, harganya berapa, kemudian call to action. Jadi yang saya lakukan adalah sekarang gimana cara memproduksi konten sebanyak mungkin setiap hari. Jadi makin banyak konten yang kita upload setiap hari itu, kita bakal dapat kesempatan buat dapat traffic yang makin banyak, teman-teman. Jadi setidaknya minimal sekarang kalian ngupload itu 9-10 konten per hari. Dan masing-masing konten itu jarak uploadnya itu per jamnya. Misalnya kalian mulai nguploadnya dari jam 6 pagi, kalian nguploadnya jam 7, jam 8, jam 9 seperti itu. Pokoknya selang 1 jam kalian upload konten. Malam pun nggak apa-apa, kalian ngupload 2 up to 3 tuh nggak apa-apa. Karena views itu tergantung dari konten kita. Makin sering kalian upload, makin banyak video yang kalian upload setiap hari, mentok ya 10, jangan terlalu banyak. Itu algoritma bakal lebih cepat untuk mendistribusikan konten kalian. Itu yang saya alamin, teman-teman. Saya pernah eksperimen di akun utama saya itu ngupload VT sehari 5, itu revenue-nya drop, views-nya drop, komisinya drop, pokoknya semuanya drop. Nah, ketika saya naikin ke 9, itu ada perubahan yang signifikan. Bahkan komisi saya itu di 2 kali lipat. Dari 29 juta atau berapa, jadi 60 juta. Komisi yang bakal kita dapat itu beriringan dengan jumlah konten yang kita upload setiap hari, teman-teman. Makin banyak konten, makin banyak potensi komisi. Nah, tapi ini ada poin penting, kontennya itu bukan konten asal-asal. Kalian harus mulai membuat konten yang informatif, yang solusif, yang bisa ngasih orang solusi dengan memberikan produk. Wah, kalian kalau alat cukurnya karatan, kalian pakai ini aja. Ini udah anti karat dan anti air. Nah, misalnya seperti itu. Jadi bikin konten itu yang menyelesaikan masalah orang. Jadi itu yang saya lakukan di akun saya, teman-teman. Kemudian untuk teknik iklan yang saya pakai masih dengan teknik yang sama. Kalian juga bisa cari di video-video saya yang lain. Jadi saya mengiklankan video yang paling banyak penjualan hari ini. Itu yang saya iklankan. Misalnya ada 4 video yang penjualannya paling banyak, itu bakal langsung saya iklanin di hari ini. Ini saya bakal langsung kasih contoh ya. Saya pasti ngiklan ya, setiap hari saya hitung iklan. Nah, misalnya untuk hari ini jam 11 komisinya berapa ya? Baru 280.000. Ini udah tanggal 1 Januari ya. Sepertinya ada shifting algoritma lagi. Nah, misalnya hari ini kalian penjualan paling tingginya itu di beberapa video. Kita tinggal sort by GMV. Nah, video dengan penjualan yang paling tinggi hari ini itu kalian iklanin, teman-teman. Kalian iklanin 1, 2, 3, 4, entah berapapun budget kalian. 1, 2, 3, 4 ini iklanin.
Kalau video dengan 0 views tapi ada penjualan, itu jangan sampai kalian iklankan. Oke, jangan sampai kalian iklankan. Nah, jadi iklanin video yang ada viewsnya, yang ada penjualan, yang ada viewsnya, yang ada penjualan, itu kalian iklanin aja hari ini. Sebelum kalian tidur, kalian iklanin 30.000 produk purchase. Itu udah saya tunjukin, kalian bisa pelajarin. Nah, jadi itu aja yang saya lakukan. Saya fokus di 10 produk. Saya fokus di 10 produk, saya nggak fokus di banyak produk. Saya fokusnya di 10 produk aja. Jadi kalian itu kalau dapat sampel gratis ya udah jadiin sampingan aja. Sisanya kalian fokus buat ngejar 10 winning produk. Karena kalau kalian udah punya winning produk lebih dari 10 itu komisinya benar-benar deras banget teman-teman, benar-benar gede banget. Daripada kita cuma winning produk itu, daripada kita cuma punya winning produk itu 3 sampai 5, itu komisinya biasa-biasa aja. Jadi winning produk itu harus kalian perbanyak. Misalnya di akun saya ini winning produknya udah lebih dari 10. Tapi saya fokus di 10 dengan penjualan yang paling tinggi aja. Jadi saya produk-produk sampel gratis itu ya udah, yang penting saya bikin videonya 1 atau 2 atau 3 udah cukup. Nah, jadi kalian harus cari winning produk sebanyak mungkin nih. Di akun saya udah lebih dari 10 winning produk. Jadi seperti itu. Kalian fokus di 10 produk, fokus satu niche. Kontennya sekarang mulai konten dengan tampil wajah. Karena dengan konten tampil wajah itu kalian bakal lebih cepat dapat personal branding dan pastinya kita lebih dipercaya. Dan sekarang TikTok itu jauh lebih merekomendasikan video-video yang tampil wajah. Itu udah saya alamin karena saya juga kontennya lumayan campur-campur, ada yang tanpa tampil wajah, ada yang tampil wajah juga. Jadi mulai dari sekarang kalian harus paksa buat bikin konten tampil wajah. Karena sekarang hampir video saya kalau tanpa tampil wajah itu penjualannya rada-rada ya, tapi walaupun trafficnya normal. Tapi saran saya kalian harus mulai yang namanya tampil wajah. Jadi sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi buat hasilin 30 juta, 50 juta, 60 juta di TikTok affiliate itu sangat realistis. Kalian tinggal ngelakuin yang udah saya sampaikan. Pertama, riset produk. Fokus di 10 produk. Sehari itu upload setidaknya 10 konten. 9 sampai 10 konten. Itu kalian lakukan setiap hari. Kemudian improve konten kalian, bikin konten yang original. Tampil wajah, kalian peragain produknya, pokoknya kalian improve terus skill bikin konten kalian. Nanti kalian juga bakal dapetin namanya penghasilan stabil itu jutaan per hari, itu sangat-sangat realistis. Teknik iklan udah saya sampaikan, sekarang tinggal di diri kalian. Bagaimana kalian bisa konsisten bikin konten 9 sampai 10 setiap hari dan kalian itu improve skill bikin kontennya, lebih pede lagi di depan kamera, lebih jelas lagi menjelaskan produk dan bikin orang itu mau beli produk yang kalian promosikan lewat video kalian. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kita ini cuma manusia biasa, apapun yang kita dapatkan semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang masih berjuang di TikTok affiliate, jangan lupa ikhtiarnya itu yang benar. Bikin konten original, kalian jangan comot-comot, jangan tempel-tempel, jangan cloning-cloning. Karena apapun yang kita dapat itu tergantung dari ikhtiar kita. Kalau kalian ikhtiarnya masih setengah-setengah, ikhtiar kalian masih ada kriminalnya nempel-nempel, cloning-cloning, bikin kontennya malas, itu belum disebut sebagai ikhtiar. Karena kalian ikhtiarnya masih setengah-setengah, jadi kalian nggak akan pernah dapat hasil yang maksimal. Coba deh, paksa diri kalian berikhtiar yang maksimal, bikin konten original, semuanya kalian taruh di satu video. Apapun yang pengen kalian sampaikan di videonya kalian buat supaya orang pengen beli produk yang kalian promosiin. Kemudian perbanyak ibadah, dekatkan diri sama Allah, jauhi maksiat, perbanyak sedekahnya. Pokoknya jalur langitnya dikencengin, ikhtiarnya dikencengin, insya Allah nanti kalian bakal dapat hasil yang maksimal. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.